gue denger-dengar di kampung gue tuh booming soal lampor. Dan nyokap langsung bukain pintu tapi nggak ada siapa-siapa. Gue pun coba ngintip sedikit ke jendela. Pas gue buka gorden... Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Halo penonton setia GPC. Kenalin, gue Aura. Gue dari Pasuruan, Jawa Timur. Gue pengen berbagi pengalaman horor yang pernah gue alamin nih. FYI, gue tinggal di kampung dan bokap gue itu juragan nelayan. Dan keluarga gue punya 2 rumah yang berdampingan. Jadi beliau ngebangun rumah ini, kedepannya tujuannya satu untuk gue dan satunya buat abang gue. Intermezzo sedikit nih. Jadi, gue lebih sering tinggal sama ortu gue di rumah almarhum Bibi. Karena kasihan gak ada yang ngerawat rumahnya. Soalnya Bibi gak punya anak dan suaminya entah kemana. Rumah itu ada tepat di depan rumah gue. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa saling ngebantu. Nah, masuk ke ceritanya nih ya. Jadi, gue denger-dengar di kampung gue tuh booming soal lampor. Nah, itu tuh semacam yang ngetok pintu di malam hari, tapi ketika dibuka gak ada orang gitu. Dan ngetok pintunya itu berkali-kali. Tapi kalau disautin, siapa? Gak ada yang nyautin dari luar. Kejadian ini sering berlangsung setiap malam jam 12 sampai jam 1. Berhubung daerah gue itu pesisir pantai, jadi kebanyakan suaminya kerja sebagai nelayan. Nah, karena nelayan ini jam kerjanya nggak nentu, kadang berangkat pagi pulang sore, kadang berangkat sore pulangnya pagi. Jadi para istri-istri nelayan dan nyokap khawatir ketika suaminya kerja sore pulang pagi. Karena pasti di malam harinya itu takut diketok pintunya sama makhluk yang nggak tahu bentukannya gimana. Pernah suatu malam nih, ayah lagi kerja sore dan pulang pasti jam 3 pagi. Malam itu ada yang ngetok pintu rumah jam 11 malam. Dan nyokap langsung bukain pintu tapi nggak ada siapa-siapa. Terus ada ketokan pintu lagi. Pas dilihat, dari jendela ternyata ayah. Langsung lah buru-buru nyokap bukain pintu buat ayah. Dan mikir mungkin cuacanya lagi nggak bagus, makanya pulang cepet. Nyokap langsung bikinin ayah kopi panas banget. Karena biar anget badannya. Ayah bawa kopinya duduk di teras. Di pendopo tepat depan kamar gue itu. Langsung lah ayah minum. Tapi lo tahu, dia teguk itu kopi sampai habis nggak bersisa. Padahal lagi panas-panasnya. Gue sama nyokap masuk ke dalam. Nyokap ngambilin air putih anget dan gue ambilin cemilan. Gue mikir pasti ayah lapar banget nih, karena di laut dingin banget kalau malam gini. Pas kita balik lagi ke depan, gue sama nyokap kaget. Ayah nggak ada di sana. Tiba-tiba ada aroma wangi melati. Awalnya gue denger ketawa kecil. Suaranya makin lama makin melengking, seolah ngedekat ke gue. Dan tiba-tiba gue sama nyokap langsung masuk. Dan pintu tiba-tiba kebanting, ketutup sendiri cuy. Gue sama nyokap saling lihat-lihatan. Kita gak berhenti-berhenti baca doa. Kita langsung kunci semua pintu dan lanjutin doa sampai nunggu ayah gue yang beneran pulang. Keesokan harinya, saking takutnya nyokap, takut kejadian kemarin terulang lagi, akhirnya bokap sama nyokap bikin perjanjian. Kalau bokap mau masuk rumah, bokap pastinya ketok pintu dulu. Dan mama panggil kode, Kijang 1 ke ayah. Dan harus nyautin, Kijang 1 juga. Baru dibukain pintunya. Beberapa bulan berlalu, gangguan lampor itu menghilang dalam sekejap. Tapi, ada gangguan baru lagi yang lebih ekstrim. Ada suara tangisan perempuan di depan pintu. Malam itu gue lagi melakukan adegan dewasa alias begadang. Maklum, libur sekolah bikin gue suka nonton drakor sama scroll TikTok sampai tengah malam. Nah, gue begitu selama 4 hari berturut-turut. Sampai akhirnya pas gue lagi asik scroll sosmed, pas jam 12 malam, gue ngedenger jelas cewek nangis dari teras depan kamar gue. Awalnya gue mikir, palingan suara kucing lagi kawin kali. Jadi ya gue abaikan aja. Keesokan malamnya, suara itu muncul lagi di waktu yang sama. Kali ini gue ketakutan, sekaligus penasaran. Gue ngeberaniin diri nguping ke arah jendela. Terdengar samar-samar suara cewek nangis. Suaranya tuh kayak nangis karena kesakitan gitu. Gue kecilin deh tuh volume HP dan mencoba mastiin ulang apa yang gue denger. Dan bener aja, setelah 1 menit mastiin, beneran ada suara tangisan itu 3 kali.
Gue pun coba ngintip sedikit ke jendela. Pas gue buka gorden, gue lihat ada sosok rambut panjang duduk sambil mainin rambut. Fix, itu Mbak Kunti. Dan dia duduk di pendopo depan kamar gue. Tiba-tiba, Mbak Kunti nengok ke arah gue dengan kepala yang muter 180 derajat. Dan dia ngedeket dan nemplok di jendela. Gue tatapan ada kali semenit sama dia. Saking badan gue nge-freeze gak bisa gerak. Alhasil, gue gak bisa tidur sendiri malam itu. Dan memutuskan tidur bareng nyokap bokap. Setelah kejadian itu, gue udah gak mau begadang lagi dah. Akhirnya, ayah ke kamar gue, ngejemput biar tidur di kamar beliau. Gue siap-siap lah buat tidur. Pas gue nyoba merem, entah kenapa anehnya suara itu masih terdengar di telinga gue. Nyokap bokap antang tidur, artinya cuma gue yang dengar suara itu kan. Keesokan harinya, suara itu tetap terngiang di telinga gue. Dan bokap nyokap gak dengar sama sekali. Bener-bener gangguan itu gak juga berhenti. Sampai akhirnya, bokap nyokap memutuskan ngehubungin ustadz yang terkenal di daerah kampung gue. Pas nyokap bokap jelasin kejadiannya ke Pak Ustadz pun bilang, "Oh, ini ada yang gak suka nih sama usaha juragan. Dia gak suka juragan sukses. Makanya mereka ngirimin hal ini biar keluarga juragan resah dan pindah dari sini." Dengar itu seperti tamparan keras buat ayah. Padahal sebagai seorang juragan nelayan, beliau juga dikenal sosok yang adil dan ramah, sehingga banyak orang yang menghormatinya. Jadi kita rewind nih dari beberapa kejadian horor kemarin. Memang banyak cobaan besar yang dihadapi, yang buat keluarga kita hampir kehilangan segalanya. Usaha ayah tiba-tiba mengalami kemunduran drastis. Kapal-kapal nelayan yang biasanya menghasilkan tangkapan melimpah, tiba-tiba mulai sering pulang dengan tangan kosong. Beberapa kapal bahkan mengalami kerusakan berulang kali tanpa sebab yang jelas. Keuangan keluarga kita pun ikut terguncang. Padahal sebelumnya kehidupan kita cukup stabil. Ayah jadi murung. Beliau yang biasanya semangat kerja berubah jadi pemurung dan mudah marah. Mama sering cerita kalau setiap ayah pergi melaut, beliau merasa berat dan seperti nggak ada semangat gitu. Bukan hanya usaha yang terhambat, tapi ada hal-hal yang terjadi di rumah. Mama beberapa kali nemu benda-benda asing di halaman rumah, kayak boneka kecil yang diikat dengan benang hitam, dan beberapa kali lihat bunga layu yang sengaja ditaruh di depan pintu. Semakin lama, keanehan ini kayak ada hubungannya dengan apa yang dialami ayah. Suatu malam, ayah mimpi buruk berulang-ulang. Dalam mimpinya, ada seorang yang mengikat tubuhnya dengan tali besar, lalu nyeret dia ke tengah laut. Dalam mimpi itu, ayah mencoba lawan, tapi tubuhnya lemes, nggak berdaya. Keesokan harinya, ayah ngerasa tubuhnya sakit dan capek. Padahal beliau nggak ngelakuin pekerjaan berat. Oke, balik lagi ke cerita yang Pak Ustadz datang ya. Pak Ustadz minta kita ngebersihin rumah, terutama di area yang sering ditemukan benda-benda aneh. Semua benda itu dikumpulin dan dibakar sampai habis. Ayah juga diminta untuk mandi menggunakan air ruqyah. Air itu udah dicampur dengan air garam kasar dan beberapa daun bidara yang bisa menetralisir energi negatif. Setelah proses penyembuhan selesai, perlahan-lahan gue lihat perubahan pada ayah. Beliau jadi semangat kerja lagi, dan tangkapan nelayan kini mulai membaik. Seolah-olah semua beban yang menghalangi ayah selama ini benar-benar lenyap. Dan lo tahu, teror tangisan dan ketukan pintu itu benar-benar udah gak ada lagi. Setelah kejadian ini, gue sadar kalau iri hati dan dengki bisa ngebuat orang ngelakuin hal-hal di luar akal sehat buat ngecelakain orang lain. Dari cerita ini juga sebagai pengingat untuk selalu waspada dan memperbanyak mendekatkan diri ke Sang Pencipta agar selalu dilindungi dari segala mara bahaya. Sampai sini dulu cerita gue ya. Bye-bye!